Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Anjar Ropani dan rekan saya Revan Saperio. Di sini kita akan membacakan cerita rakyat yang berjudul Si Pahit Lidah dan Legenda Naga Erau dan Putri Karangmelanu. Si Pahit Lidah. Dahulu kala di daerah Sumatera Selatan hiduplah dua orang sahabat sakti bernama Serunting Sakti dan Arya Tebing. Mereka masih bersaudara ipar karena menikahi dua saudari kandung. Suatu hari di perbatasan ladang mereka tumbuh jamur berwarna emas yang sangat indah. Karena letaknya di batas tanah, keduanya berselisih tentang siapa pemiliknya. Serunting merasa jamur itu tumbuh di tanahnya, sedangkan Arya Tebing berpendapat jamur itu miliknya karena tumbuh ke arah ladangnya. Perselisihan kecil ini akhirnya membuat mereka berkelahi dan bertarung itu. Serunting kalah karena Arya Tebing tahu rahasianya. Kekuatan Serunting akan hilang jika kulitnya terkena rumput ilalang. Merasa malu dan kecewa, Serunting pergi meninggalkan kampungnya untuk bertapa di Gunung Siguntang. Ia bersemedi selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapatkan kesaktian baru. Setiap kata yang diucapkannya dapat menjadi kenyataan. Setelah itu, Serunting kembali ke kampungnya dan menantang Arya Tebing lagi. Namun sebelum bertarung, mereka saling menyadari kesalahan dan akhirnya berdamai. Mereka berjanji untuk tidak lagi bertengkar dan hidup rukun seperti dulu. Sejak itu, Serunting dikenal sebagai si pahit lidah karena setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa membawa akibat besar, baik ataupun buruk, tergantung pada isi ucapannya. Banyak batu besar di daerah Lahat dan Pagar Alam dipercaya sebagai hasil kutukan dari si pahit lidah saat ia belum mampu mengendalikannya. Kekuatannya. Pesan moral, jangan mudah marah dan bertengkar karena hal sekecil bisa merusak persahabatan. Gunakan perkataan untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti orang lain. Legenda Naga Erau dan Putri Karangmelanu. Dahulu kala di daerah Kutai Kartanegara, hidup seorang raja bijaksana bernama Aji Batara Agung Dewa Sakti yang memerintah di kerajaan Kutai Martadipura. Meskipun kerajaan makmur dan rakyat hidup damai, sang raja dan permaisurinya bersedih karena belum dikaruniai anak. Suatu malam sang raja bermimpi aneh. Ia melihat cahaya turun dari langit dan masuk ke dalam telaga di Karangmelanu. Keesokan harinya, ketika raja pergi ke tempat itu, ia menemukan sebuah teratai besar yang mekar indah. Dari dalam bunga itu muncul seorang bayi perempuan cantik. Raja pun membawa bayi itu ke istana dan menamakannya Putri Karangmelanu. Putri itu tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, lemah, lembut, dan disayangi rakyat. Namun suatu hari seekor naga raksasa dari Sungai Mahakam muncul. Naga itu disebut Naga Erau. Ia datang bukan untuk menghancurkan kerajaan, melainkan untuk menuntut jodoh. Ia berkata bahwa Putri Karangmelanu adalah tunangannya dari dunia kayangan. Raja dan rakyat tentu takut, tetapi juga bingung karena naga itu sangat sakti. Maka diadakanlah upacara besar-besaran yang kemudian disebut Erau, untuk menenangkan naga Erau dan menghormati perjanjian antara dunia manusia dan dunia naga. Setelah upacara itu selesai, naga Erau kembali ke dalam sungai dengan damai, dan Putri Karangmelanu tetap menjadi pelindung rakyatnya. Sejak saat itulah masyarakat Kutai setiap tahun mengadakan upacara adat Erau sebagai simbol rasa syukur, perdamaian, dan penghormatan kepada leluhur Naga Erau yang menjaga Sungai Mahakam. Pesan moral, hidup harus dijalani dengan rasa hormat dan kepada alam dan leluhur, karena keseimbangan antara manusia dan alam akan membawa kedamaian bagi semua. Dan sekian itulah cerita kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.